buat kita di Minggu Advent yang ketiga terambil dari Mika pasal 7 ayat 7 sampai 13. Mika 7 ayat 7 sampai 13. Demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkan secara keseluruhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandang dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Sejauh itu firman Tuhan, Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama mau kita lihat dari apa yang kita pergumulkan di masa Advent yang ketiga ini adalah akan merenungkan pesan yang sangat luar biasa yang patut dihidupi oleh orang percaya, di mana orang percaya itu ada kita di dalamnya, yaitu pesan seorang nabi yang bernama Mika. Pesan yang bukan lahir di masa dia senang, pesan yang bukan muncul di saat situasi nyaman, tetapi pesan itu lahir dari masa kelam, dari situasi yang penuh dengan air mata, dari keadaan bangsa yang sangat hancur. Mika bukan bercerita, bukan berbicara dari tempat tinggi dan aman. Ia berbicara sebagai seorang yang berbicara dari puing-puing, dari reruntuhan. Kenapa? Mika menyaksikan dosa bangsanya. Mika seorang nabi menyaksikan semua perbuatan-perbuatan dari umat Tuhan. Apakah dosa yang diperbuat umat itu? Tidak lain adalah terjadinya kehancuran moral. Dosa itu adalah terjadi ketidakadilan di mana-mana. Dosa itu adalah ternyata pemimpinnya sudah mempunyai akhlak yang rusak. Dosa itu adalah keluarga yang ada di tengah-tengah umat Allah itu telah terpecah-pecah. Anak tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua juga tidak pernah lagi komunikasi baik dengan anak. Hancur. Dan dosa itu adalah orang jahat semakin kuat, orang benar semakin tersisih. Orang jahat semakin kuat, orang benar semakin tersisih. Sama saja di dalam kehidupan kita, kadang kalau kita mengatakan yang benar, banyak orang yang tidak suka.
Ada orang yang mengatakan tidak benar, malah ini yang sering muncul di permukaan. Demikianlah dosa-dosa yang ada di depan Nabi Mika di tengah-tengah umat bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Nabi yang dipakai Tuhan itu untuk mengatakan kebenaran Tuhan, dia di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah reruntuhan itu Mika berkata, tetapi aku ini seorang hamba yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan nabiah Tuhan. Dia mengintrospeksi dirinya dan mengatakan, tetapi aku ini, pesannya luar biasa. Dia berkata, aku berharap kepada Tuhan. Ini kunci dari nats kita hari ini. Aku berharap kepada Tuhan, aku akan berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku. Hamba Tuhan di tengah-tengah kehancuran masih mampu mengatakan, ketika semua orang berbuat dosa, ketika semua orang banyak yang jahat, dia bersaksi, tetapi aku ini berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku. Kata-kata ini bukanlah kata-kata orang yang hidupnya lancar-lancar saja, yang hidupnya baik-baik saja. Tetapi kata-kata ini adalah kata-kata dari orang yang sudah jatuh, sudah terluka, sudah letih, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mengenal? Punya pengharapan? Dalam situasi terluka, dalam situasi letih, dalam situasi banyak pergumulan, sosok Nabi Mika berharap kepada Tuhan. Dan pengharapannya itu dia ingin Tuhan menyelamatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini mungkin kita datang beribadah dengan hati yang sama. Di mana ada dari antara kita datang dengan membawa beban diri sendiri. Kita datang mungkin membawa beban keluarga kita masing-masing. Orang lain mungkin tidak tahu bagaimana kita bergumul. Tapi kita datang hari ini. Ada yang datang dengan persoalan ekonomi. Ada yang dari kita datang dengan doa yang lama tidak terjawab. Ada yang datang dengan hati yang hancur. Ada yang datang mungkin dari kita karena melihat jatuhnya banyak korban untuk dibawa dalam doa. Karena di tempat kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia terasa gelap. Tetapi izinkan firman Tuhan pada hari ini berbicara pada kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dengan setiap pergumulan kita itu. Tuhan tidak pernah menutup telinganya buat setiap seruan kita. Dan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja atas kehidupan kita masing-masing. Mika dalam ayat 7 tadi mengatakan, tetapi aku ini. Kata ini menunjukkan kata yang berbeda. Di mana saat semua orang menyerah, di mana saat semua orang putus asa, di mana saat semua orang berkata tidak ada lagi pengharapan. Mika berdiri, Mika berkata, tetapi aku akan berharap kepada Tuhan. Aku berharap kepada Tuhan. Saudara, iman yang sejati adalah iman yang justru bersinar ketika keadaan gelap. Iman yang sejati ketika iman itu bersinar saat
kita rapuh. Iman yang sejati itu ketika kita bisa bersinar, bisa berdiri, bisa tegak berdiri ketika kita tidak berdaya. Haporsion na mangolu imatiki boy hita jongjong dengan lau menghadapi ragam niaka persoalan. Bukan iman yang lahir di saat pesta, tetapi iman yang lahir di perapian penderitaan. Kadang hidup membawa kita ke titik di mana kita merasa tidak ada lagi yang boleh dipegang. Di mana kita ada di sana tidak ada lagi yang bisa diandalkan. 2,5 tahun saya melayani di HKBP Lembang. Ternyata saya melayani di tempat yang tidak baik-baik saja. Saya harus mengatakan bahwa saya tidak lancar-lancar melayani. Dari mulai saya titik ditempatkan sampai titik mengakhiri saat ini, the last time hari ini, HKBP Lembang itu bergumul. Ya, hari ini kami akan memulai ibadah yang pertama di rumah dinas HKBP. Kenapa seperti itu? Ya, yang mau dipegang ternyata enggak semua apa yang dikatakan oleh manusia itu bisa menjadi nyata sampai titik-titik yang kita butuhkan. Waktu kami mau pindah dari Jalan Firdaus ke Seskowau, itu adalah usul dari pihak Seskowau yang notabene orang Batak, marga Sihombing. Kami sambut dengan baik. Ternyata apa yang terjadi? Di instansi ini ganti pemimpin, ganti aturan. Ketika kita sudah melayani, sudah hampir 1 tahun, tidak ada masalah. Pemimpin saat itu adalah orang Muslim. Mereka dengan welcome menerima kita. Silakan ibu pakai tempat itu untuk beribadah. Yang namanya orang Buddha, orang Hindu juga ketika dia menjadi komandan, silakan tanpa surat, jangan pakai surat. Emangnya aku Tuhan? Harus pakai surat untuk beribadah. Maaf Amanginang, ketika seorang Kristen datang, saya tidak menyangka seperti itu akan terjadi. Di beberapa bulan terakhir ini kami selalu bergumul. Pergumulannya adalah ibu pendeta dipanggil, datang. Ini kan instansi, ada aturannya. Kalau boleh ibu, carilah tempat ibu. Saya mengatakan iya Pak, tapi Bapak boleh membantu enggak? Ya saya tahu ada di sana gedung, itu milik orang Kristen. Kalau boleh di situ aja, itu yang saya tahu mereka orang Kristen. Bapak bisa enggak membuat kami, tempat itu bisa kami pakai, tapi bisa enggak ada izinnya? Oh enggak, saya enggak bisa bertanggung jawab untuk itu. Bapak, kok kita sama kita ya? Jadi tidak saling. 2 pimpinan di sini. Itu dari Muslim, dari Hindu. Mereka menerima kita dengan tangan terbuka. Tetapi sesudah ini kok bisa bergumul seperti itu? Sampai kapan kami bisa beribadah di sini? Tidak ada yang bisa menjawab. Tiba-tiba yang terakhir ini yang Hindu ganti lagi dengan orang Kristen komandannya. Dengan tangan terbuka menerima. Tiba-tiba ada lagi kabintalnya yang membina tentang rohani. Dia sama seperti saya, dia hamba Tuhan. Dia membuat 1 bulan terakhir ini surat kepada HKBP. Ibu pendeta, kalau boleh ibadah HKBP gabunglah dengan kami okumene. Masuk jam 9 pagi.
Yang tadinya kami sudah setujui jam 13.00. Kami hampir 2 bulan lebih. Itu udah beribadah 13.00. Kami turut perintah apa yang dikatakan Seskoau. Tetapi 1 bulan terakhir ini kami diganggu dengan pernyataan bahwa di Seskoau ada aturannya dari instansi ini, dari instansi ini. Ketika saya pulang ke Siborong-Borong, surat itu dilayangkan untuk yang pertama kalinya. Kita gabung masuk jam 9 pagi. Saya pulang lagi dari Siborong-Borong, dipertegas lagi masuk jam 9 pagi. Saya hanya berharap sama seperti Mika saat ini, mungkin kalau air mata menginang, mungkin kalian enggak tahu betapa banyak air mata saya untuk itu. Ketika surat terakhir datang yang membawa juga Bapak itu ke rumah saya, Ibu Pendeta, ini sudah keputusan bahwa HKBP harus gabung dengan Okumene. Saya bilang, dari mana jalannya Pak Pendeta? Bapak Okumene, kami HKBP, kami sudah berdiri 21 tahun Bapak. Kok bisa? Bapak Pendeta, kok Bapak mempersulit kita untuk beribadah? Kami sudah loyal dengan Seskoau. Apa yang menjadi aturan sudah kami lakukan. Aturan dari Seskoau, kami ada di sini membuat surat sekali seminggu supaya kami beribadah. Itu sampai saat ini kami lakukan. Kok Bapak sebagai orang Kristen masa menyakiti orang yang lemah? Itu ada 10 kakak Bapak. Bapak mau kemanakan air mata mereka yang 21 tahun itu? Bapak bertobat. Saya sebagai pendeta tidak mau bersikap seperti Bapak. Saya sedih melihat Bapak melakukan ini. Kebetulan ada orang-orang Batak di sana. Saya berjumpa dengan mereka. Saya mengatakan, bagaimana ini Pak? Bu Pendeta, mereka baik-baik. Hanya yang 1 orang ini yang membuat saya susah. Lalu saya mengatakan, Bapak, izinkanlah HKBP melakukan keputusan hari ini. Ibu Pendeta, di Sespim kan ada Bapak Silitonga. Mereka sudah menawarkan bahwa Ibu Pendeta bisa beribadah di Sespim. Saya tanya jemaat, kalian mau lagi pindah-pindah? Berapa lama lagi kalian pindah dari sana ke sini? 21 tahun tidak ada titik temunya. Hari Senin kemarin saya ambil keputusan. Pahit-pahitnya mari kita tinggal di rumah kita sendiri. Pahit-pahitnya mari kita tetap berjuang iman kita. Berharap kepada Tuhan. Mulai hari Minggu kita harus beribadah di HKBP Lembang, di rumah dinas yang kalian bangun itu. Kasihan. Di saat saya mau pindah, di saat ganti saya adalah seorang Amang Capen, masa dia harus bergumul seperti saya lagi. Lalu saya mengatakan, titiknya hari ini. Tanggal 12 kita akan Natal, hari Jumat kemarin. Dan tanggal 14 ini, apapun ceritanya, HKBP Lembang harus beribadah di rumah dinas. Saya hanya berkata, Tuhan, ampuni saya kalau keputusan ini salah. Tuhan ampuni saya kalau keputusan ini salah. Tapi saya hanya berharap Tuhan campur tangan di dalamnya. Saya kasih tahu ke Perhelado hari Selasa itu. Mereka menopang. Dan hari Jumat itu Natal ada di sana. Puji Tuhan, lebih dari 100 orang datang untuk merayakan Natal. Dan tidak ada gangguan apapun. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ketika saya baca firman ini, saya merasa ada di tengah-tengah yang sama seperti yang Mika alami. Saya sebagai hamba Tuhan dalam 2,5 tahun bergumul dengan iman 10 kakak. Itu pun harus kuat, setia. Ini tantangan yang luar biasa. Mungkin kalian tidak pernah melihat mereka menangis.
Mungkin kalian belum pernah melihat mereka harus pergi ke sana, pergi ke sini untuk sebuah iman. Dan saya mengatakan militansi iman itu sangat kuat. 10 kakak itu tidak mau buyar. Mereka mengatakan, kami apapun resikonya Inang, kami harus tetap HKBP. Walaupun kami kecil, kami mau HKBP. Bukannya gak bisa kami ikut dengan mereka, tapi sudah tertodi HKBP do mudernami. 10 kakak itu menunjukkan wibawanya sebagai anak Tuhan. Dan hari ini dia mengajari kita. Dia mengajari kita untuk apa? Berharaplah selalu kepada Tuhan. Dan itulah yang dimunculkan oleh hamba yang bernama Mika. Ingatlah, di situ Tuhan berkata, sekarang peganglah aku, berharaplah kepada aku. Pesan Tuhan yang luar biasa hari ini. Peganglah aku, berharaplah padaku. Tuhan yang hidup itu membuat momen iman orang percaya yang sedang tidak baik-baik saja, yang sedang tidak lancar-lancar itu, berharaplah, peganglah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Selanjutnya Mika berkata, dia melihat ada musuh-musuh di sekitarnya. Lalu dia mengatakan, jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit. Seringkali ya Manginang, di saat kita menangis, ada orang tertawa. Di saat kita bergumul, ada orang mengatakan, toh mak, alani dosa boya tong nungai tau ko sude. Di saat kita menangis, ada orang yang tertawa di atas penderitaan kita. Apa yang dialami Mika saat itu pun terjadi di dunia kita sekarang. Tetapi sekali lagi Mika berkata, jangan bersukacita atas penderitaan orang lain. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Perkataan yang sangat luar biasa. Ini bukan bahasa sombong. Ini bahasa sosok orang percaya. Bahwa Tuhan masih bekerja atas dirinya. Bahkan di saat jatuh pun. Jatuh itu manusiawi. Ya, jatuh itu manusiawi. Semua kita pernah jatuh. Jatuh dalam dosa. Di pekerjaan jatuh, di keluarga jatuh, di emosi pun jatuh, dalam dosa pun jatuh. Tetapi ingat, orang benar bukan tidak pernah jatuh. Yang perlu kita imani adalah orang benar kalau jatuh, ia akan bangkit. Orang benar kalau jatuh, ia akan bangkit. Ia tidak kecewa, tetapi mau bangkit dan mau mentransformasikan dirinya ke arah yang lebih baik. Perlu kita tahu, iblis pun paling suka kita jatuh. Dan tetap diam, tidak bereaksi. Ketika itu terjadi, maka jalan keluarnya ada jalan pintas. Kita mungkin sering melihat apa yang dipertontonkan oleh dunia maya, semua secara terbuka. Boleh kita lihat salah satunya, ketika seorang laki-laki tidak bisa lagi menafkahi kebutuhan jasmani istrinya, dicari jalan keluar, mengambil suami orang untuk memuaskan keinginannya. Itu dosa. Dia lemah. Dia tidak kuat menahan penderitaan. Sehingga alternatif terakhir, dia berbuat dosa dan bertambah-tambah dosa lagi. Ketika masalah ekonomi tidak teratasi, satu keluarga di mana ada suami, istri dan 4 orang anaknya,
tewas di satu rumah, meminum racun, jatuh, tidak bisa mengatasi persoalan dengan baik. Sehingga alternatif terakhirnya mati bersama dengan minum racun. Ketika angan-angan tidak tercapai, seorang bapak gantung diri sehingga dia meninggal. Dan lucunya, di saat kita melihat di TikTok itu judulnya, peti mayat itu dikeluarkan dari jendela rumah untuk dikuburkan, bukan dari pintu rumah yang seharusnya. Di TikTok itu judulnya, inilah akibat mati tidak wajar. Molo mani kok di huta adong ibaen aturanna, dang boy keluar hosia pitu alai saja jendela. Itu baru-baru ini saya lihat di TikTok. Mati karena berbuat dosa, dia gantung diri. Jadi molo didokon di pasiding hutai. Jadi dibuat peti mayat nai pakaluar sia jendela, dak siap pitu. Ima aturan di hutai. Mati bunuh diri itu adalah dosa sehingga dia tidak dikuburkan secara wajar. Apakah kita sanggup untuk tidak tergoda? Itu persoalannya sekarang. Ketika semua pergumulan-pergumulan itu ada di depan kita, apakah kita sanggup untuk tidak tergoda? Karena tergoda itu akan membawa kita kehancuran. Dalam pembentukan iman yang benar Tuhan berkata, bangkitlah dari pergumulanmu, bangkitlah dari kehancuranmu, bangkitlah dari ketidakbaikanmu, ambil langkahmu. Ada contoh di sini bagaimana kita bangkit. Seorang ayah melihat anaknya berjalan, dia belajar untuk merangkak, sesudah merangkak dia diajari untuk berjalan. Saya melihat anaknya ini sedang belajar berjalan. Anaknya jatuh, si bapak tidak berkata kamu bodoh, kamu lemah. Tidak. Tetapi si ayah berkata, bangkit anakku, ayo ulangi lagi langkahmu, kamu pasti bisa. Di sini anak menopang, dia menyemangati. Begitu jugalah Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan itu, bangkitlah HKBP Lembang. Kamu belum seberapa dibandingkan dengan orang lain. Orang lain di sana tidak bisa beribadah, kamu masih bisa. Lakukan yang terbaik, jangan patah semangat. Bangkitlah HKBP Lembang. Itu suara Tuhan mungkin kepada mereka saat ini. Dan nanti jam 10 mereka akan beribadah. Yang khotbah di situ Amang Oscar. Kita juga bawa dalam doa supaya dia juga bangkit dari keputusasaan yang 21 tahun mereka harus berpindah-pindah tempat. Tapi hari ini keputusannya kami sudah sepakat, apapun ceritanya, mari kita beribadah di rumah kita. Yang berikutnya Mika berkata, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ini menunjukkan ada masa dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa tidak didengar, kita bangun pagi dan hati yang terasa kosong, kita melayani tetapi tidak merasakan hadirat Tuhan, kita berusaha memperbaiki keadaan. Tetapi semuanya gelap. Kadang Tuhan mengizinkan kita hidup dalam gelap sebentar, supaya kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Ya. Kadang Tuhan mengizinkan kita hidup dalam gelap sebentar, supaya kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Kita berhenti mengandalkan manusia. Kalau ada mengatakan Kasespin sudah mengizinkan, ada MOU-nya nanti Ibu Pendeta katanya. Saya mengatakan cukup kita mengandalkan manusia. Hari ini kita buat keputusan sendiri. Mari
beribadah di rumah kita sendiri. Kita berhenti mengandalkan manusia, kita belajar bahwa satu-satunya terang yang tidak pernah padam adalah Tuhan. Hidupin narung di Natalia tong. Kulihat terang dari surga datang, sehingga gelap lambat laun kan terang. Kulihat terang dari surga datang, sehingga gelap lambat laun kan terang. Percaya saya, gelap itu akan berlalu. Kalau kita pada hari ini merasa bahwa hidup kita berada dalam gelap, Tuhan berkata, aku akan menjadi terangmu. Terang itu tidak selalu datang dalam bentuk secara langsung. Kadang terang itu datang sebagai kekuatan baru, kadang datang sebagai damai sejahtera, dan kadang terang itu datang sebagai kekuatan kita untuk melangkah. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan kegelapan di dunia ini. Dan yang berikutnya, Tuhan memperjuangkan perkaramu. Mika berkata, ia akan memperjuangkan perkaramu. Dia akan memperjuangkan keadilanku. Sering kita membela diri, harus menjelaskan semuanya, harus membuktikan bahwa diri kita benar, harus pastikan orang tahu posisi kita. Tetapi berbeda dengan Mika, ia berkata, Tuhan yang akan memperjuangkan perkaraku. Ketika teraniaya, ketika difitnah, ketika direndahkan, ingat, Tuhan melihat. Tuhan tidak tinggal diam, untuk semua itu ada waktunya. Dia membela, dan pembelaan itu jauh lebih kuat ketika kita tidak dibela oleh manusia. Dan hari ini amanginang saya seperti yang diwartakan tadi. Inilah hari terakhir saya melayani di HKBP Reformanda. Hampir 2,5 tahun saya dilibatkan di tempat ini untuk menyampaikan kabar baik. Saya ada di tempat yang nyaman. Saya bertemu dengan jemaat dan parhalado yang bisa diajak untuk komunikasi dalam pelayanan. Itu bukan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi itu adalah bagian dari terang Tuhan. Saya ditempatkan di HKBP namanya Rurajulu Sihombing. Tempatnya di Sipultak. Hari begamu Sipultak? Akamarga Sihombing Maisi. Jadi ngasurpiau tu tempat i. Ibu tu hala amanginang holak kudokon tu amang paditai. Akamarga Madison. Rata-rata lubeturuan. Rata-rata nababan. Pokok na akasi hobing gon no berengomu dison inang. Enak. Itu ringok mainang situa tiur. Berarti akadongan inang situa tiur. Dohonok kumando tuai inang situa tiuron. Asado ibana pataruhonau. Dan yang kuliah amang inang di sana ada jiwa 2067 orang. Saya berkata, Tuhan, aku di Lembang setiap minggu bergumul, kadang saya melayani hanya kursi yang kosong yang lebih banyak dari manusia yang mendengarkan firman. Tiba engkau memberikan kepadaku pelayanan yang baru, ternyata saya harus dituntut untuk bertemu dengan 2067 jiwa. Di sana ada 3 bangunan gereja, pagarannya 2, sabungan 1. Saya bersyukur di tempat itu. Karena apa? Ada wisata juga di sana. Permandian air panas pun ada di sana. Dulu pesido sudi. Jadi nah hubereng di Lebang, tonggo hubereng anod di Sipultak. Tebuk tangan maju Tuhan KWP nanekku. Baru datang saya dari si borong-borong, waktu itu saya landing di Silangit. Saya langsung ke tempat. Saya bersama kakak saya dan abang saya. Tiba di depan gereja itu, apa yang katanya? Adekon, hola naneng mabangun don nonulomu di son, katanya. Kulihat banyak yang harus diperbaiki. Sesudah saya masuk, saya sudah mengatakan, Tuhan, ini yang mau kau buat sama saya. Saya harus membuat ini dan ini. Semua udah ada di pikiran saya.
Dan kalau mulawa manginang hiada ulah tu Aceh, opak tahu mau tulu tahu mau di Aceh. Hola masuk ke gerbangi teruduk ke Tuhan. Oh nama baik kaulon nadeng kado baik mau nama bangun do. Semua ternyata sampai saya pindah, apa yang kupikirkan pertama itu berjalan dengan baik dengan caranya Tuhan. Tiki masuk ke Aceh, ima gereja Naroa di Banda Aceh. Ada GPIB, ada Katolik, ada Metodis, HKBP adalah bangunan yang terjelek saat itu. Holam masuk ke si mulak ber kamu di Google Map. HKBP Aceh mana yang mau bagak bangunan gereja di sini dengan luas yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya juga melihat di sini, oh godang si bangunan. Roh kakakku mandokon. Oh adik, neng membangun doa HPB Tuhan itu son. Saya aminkan. Karena apa? Mungkin dang martalenta sudah kami paditon. Mungkin talentaku dia kena songoni. Alani pos dorohan kami non. Dia ke perdalanan non tanggal 25 mahami dilantik di sana. Berarti saya akan standby untuk menjadi hamba Tuhan, mengenal manusia-manusia yang baru. HKBP Remormanda akan saya tinggalkan hari ini dan tanggal 18 saya akan temu pisah di HKBP Lembang. Doakan nama Nginang supaya firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya ketika saya berkhotbah bukan kekuatan saya yang saya andalkan, tetapi itu semua adalah kebaikan Tuhan. Setelah gelap, setelah jatuh, setelah kehancuran itu terjadi, Tuhan berjanji memulihkan. Mika melihat sebuah hari di mana tembok-tembok yang hancur itu akan dibangun kembali. Saudara, bicara tentang tembok itu bicara tentang perlindungan. Tembok itu bicara tentang identitas hidup. Dosa menghancurkan tembok itu, kesalahan merobohkannya, pengkhianatan meretakkannya. Tetapi Tuhan berkata, apa yang roboh aku sanggup membangunnya. Apa yang roboh aku sanggup membangunnya. Mungkin kita pernah berkata, apa bisa hidup kembali? Apa bisa keluargaku bisa dipulihkan? Dan apa mungkin ekonomiku mungkin bangkit kembali? Apakah bisa hatiku sembuh kembali? Mari kita dengan baik-baik mengatakan Tuhan membangun Yerusalem yang hancur itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang membangun Yerusalem itu, Dia akan membangun kembali kehidupan kita. Dan di bagian akhir dalam firman Tuhan berkata, bumi akan menjadi tandus akan perbuatan mereka. Artinya apa? Tuhan mengampuni ya. Tetapi dosa tetap punya akibat. Kalau seseorang pernah melukai, pernah pasang dirinya untuk berbuat dalam dosa, Tuhan mengampuni. Tetapi luka butuh proses. Bahwa seorang yang jatuh ke dalam dosa, keuangan Tuhan mengampuni. Tetapi pemulihan ekonomi butuh langkah baru. Kalau seseorang pernah hidup jauh dari Tuhan, Tuhan menyambutnya. Tetapi karakternya tetap harus dibentuk kembali. Karena itu, pada hari ini, di Advent yang ketiga ini, ketika kita disuguhkan dengan tema Allah yang menyelamatkan, kita berharap kepada Dia. Maka Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jangan mau setengah hati. Kalau pada hari ini kita berada di masa gelap, ingatlah gelap bukan akhir. Jatuh bukan final. Kekecewaan bukanlah penutup cerita dosa. Bukan penjara selamanya untuk kehidupan kita. Tuhan berkata, sekalipun engkau jatuh, engkau akan bangkit. Sekalipun engkau duduk dalam gelap, aku akan menjadi terangmu. Tidak ada malam yang begitu panjang sehingga matahari tidak terbit. Tidak ada air mata yang begitu banyak sehingga Tuhan tidak menghapus. Tidak ada kejatuhan yang begitu dalam sehingga Tuhan tidak bisa tarik kembali. Percayalah bahwa Tuhan ada di setiap perjalanan hidup kita.
Ketika terang Dia ada, ketika gelap Dia ada, ketika kita tertawa dan ketika kita menangis Dia ada, dan Dia menuntun kita dari gelap menuju terang. Ingat manginang, cerita Tuhan belum berakhir. Karena itu bangkitlah, tetaplah hidup dalam pengharapan. Lihatlah kemuliaannya, serta nyatakanlah semua perbuatannya dalam hidupmu. Karena Dia datang untuk menyelamatkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji namamu. Engkau menghantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus ini untuk mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau melalui ibadah kami. Kami datang Tuhan menghantarkan hati kami, jiwa kami, tubuh kami. Di tempat ini kami mengaku bahwa kami orang lemah, tidak luput dari berbagai kekurangan. Engkau sempurnakan hidup kami sehingga kami layakkan untuk mendengarkan firman. Biarlah firman itu menjadi kehidupan buat kami. Biarlah melalui firman itu kami menjadi orang-orang yang berharap selalu di saat kami lemah, di saat kami Tuhan tidak berdaya, di saat kami rapuh, di saat kami kecewa. Tuhan tahu apa pergumulan kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tetapi kami percaya dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami berharap kepadamu, selamatkan kami Bapa, supaya kami kuat setia untuk menjadi pengikut-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas kehadiran kami, buat kami untuk berubah lebih baik. Biar penderitaan itu menjadi kekuatan kami, karena di balik duka yang kami jalani dalam setiap proses 1 tahun ini untuk mengakhiri tahun 2025, di Advent yang ketiga ini, Allah hadir menyelamatkan kami dan membuat kami untuk kuat menghadapi perjalanan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa buat setiap program kerja yang ada di HKBP Reformanda. Engkau berkati Bapak setiap parhalado, Engkau berkati setiap jemaat. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk bisa membuat kami masing-masing yang ada di tempat ini, baik parhalado maupun jemaat, menjadi saluran berkat-Mu melalui program untuk menjalin kasih kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kami dari tempat ini ke tempat saudara-saudara kami yang sudah ditentukan. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami Amanginang yang berulang tahun hari ini. Engkau berikan kesehatan, Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan panjang umur. Itu tidak kebetulan, tapi Tuhan masih melayakkan dan memberikan mereka waktu ini untuk bersyukur atas anugerah-Mu. Panjang umur buat mereka Bapa, itu karena kasih setia-Mu. Untuk itu ajari setiap mereka yang telah melalui berkat-berkat Tuhan untuk bersyukur kepada-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat yang ada di tempat ini. Kalau mereka tidak bisa keluar dari tempat tidur mereka karena keadaan sakit, dimanapun mereka, baik di rumah sakit ataupun di rumah, Engkau berkati, Engkau kuatkan supaya mereka tidak putus asa. Di balik sakit penyakit itu, Tuhan mempersiapkan iman mereka untuk melawan sakit penyakit, dan mereka bisa berdoa berharap kepadamu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, hamba-Mu berdoa bahwa inilah hari terakhir kami untuk melayani di HKBP Reformanda. Tanggal 18 Januari 2026 kami akan mengakhiri pelayanan kami di Resort Bandung Tengah. Mungkin banyak Tuhan hal-hal yang tidak berkenan atas pelayanan hamba-Mu. Kiranya berkasihanilah Bapa, supaya kami Engkau layakkan dimanapun kami melayani.
Tuhan mau nyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu hanya dari Tuhan untuk setiap pelayanan berikutnya. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas salah dan dosa yang kami perbuat, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan yang terkasih. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.